Halo semuanya, kembali lagi di DAR Podcast Obrolan mahasiswa sana-sini. Oke teman-teman, kembali lagi di episode 3. Host kali ini ada aku, Aisyah, dan kita kedatangan dua narasumber nih teman-teman. Ada Mbak Benita. Halo teman-teman, aku Benita. Dan ada Mas Damar. Halo teman-teman, aku Damar. Oke, untuk episode 3 kali ini kita akan membahas perdebatan tentang kupu-kupu dan kura-kura. Kupu-kupu itu yaitu kuliah pulang, dan kura-kura yaitu kuliah rapat yang hobi banget organisasi. Nah, sebelum masuk membahas itu, kita mau lebih kenal dalam nih tentang Mbak Benita dan Mas Damar. Boleh Mas Damar terlebih dahulu. Perkenalan lagi, nama aku Damar. Aku berkuliah di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku ada di Fakultas Agama Islam. Prodinya apa nih? Untuk prodinya aku di KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, untuk Mbak Benita? Halo teman-teman, aku sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Aku di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kalau boleh tahu sekarang semester berapa ya? Aku semester 5. Oke, Mbak Mas Damar? Sama sih, semester 5 juga kayak Benita. Gimana nih struggle di semester 5 ini? Aman nggak? Nggak aman sih. Nggak aman kenapa nih? Soalnya tugasnya udah mulai banyak ya. Apalagi kan ini udah mau selesai ya semester 5-nya. Jadi banyak tugas yang harus dikerjain. Terus ada organisasi juga yang banyak acara. Sama sih, sama. Cukup berat ya. Apalagi di penghujung semester ini, tugas-tugasnya pasti banyak yang berdatangan kan, dan juga waktunya berdekatan juga, jadi mungkin agak berat ya untuk struggle gitu, untuk berjuangnya tuh cukup berat. Tapi fisik dan mental aman kan? Aman. Insya Allah aman ya teman-teman. Harus diimbangi sama ibadah juga. Iya, bener. Oke, next kita mau tahu nih Mbak Benita dan Mas Damar ini di tim mana? Tim kura-kura atau kupu-kupu? Gimana? Di tim kura-kura atau kupu-kupu nih? Mungkin boleh Mas atau Mbak Benita lebih dahulu. Aku di tim kura-kura sih. Kenapa tuh? Karena habis kuliah tuh biasanya malamnya rapat gitu. Kan udah capek kuliah ya, terus ntar malamnya bisa rapat. Dan itu sampai jam 12 gitu loh. Jadi kayak capek banget. Tapi menurut aku asik sih ikut organisasi itu. Karena ketemu banyak teman-teman. Jadi kayak seru gitu, ngobrolin banyak. Terus punya pengalaman gitu sama teman-teman. Punya banyak koneksi jadinya gitu. Motivasi ikut organisasi itu gimana awalnya? Motivasinya dulu aku tuh semester 1-2 nggak ikut organisasi apa-apa nih. Cuman kayak hampa aja nggak ikut organisasi. Jadi semester 3 nih aku mulai coba-coba gitu. Aku sebenarnya takut ikut BEM sebenarnya. Kayak BEM tuh kalau di mata orang lain kayak gimana gitu nggak sih? Tapi aku coba aja lah gitu. Terus ternyata itu masuk gitu. Oh begitu. Jadi ikut organisasi BEM ya sekarang? Iya. Apa ada selain BEM? Hanya BEM aja? Dulu aku ikut relawan. Oh relawan waktu maba? Enggak, semester 3 juga. Oke. Cuma sekarang aku keluar. Oh. Di BEM nih divisi apa Mbak Benita? Aku Departemen Pengabdian Masyarakat. Wow, seru gak? Seru. Karena kita kayak membuat acara di masyarakat, di desa gitu. Oke. Gimana Mas Damar? Kalau aku sih di tim kupu-kupu ya, yang dimana kuliah pulang pastinya. Kenapa tuh? Motivasi menjadi mahasiswa kupu-kupu? Sebenarnya tuh saya kan tipe orang yang nggak mau repot ya, jadi kalau mungkin saya ikut organisasi, mungkin waktu saya akan lebih banyak terbuang juga, dan saya nggak bisa beristirahat dengan cukup juga, karena di luar kuliah udah pastinya saya juga adalah kegiatan lain juga. Jadi kalau saya mengikut organisasi atau menjadi kura-kura seperti Mbak Ben ini kurang cocok lah, kurang bisa juga. Kurang cocok. Tapi pernah nggak ikut organisasi di dalam kampus? Lebih tepatnya UKM ya, UKM.
ikut UKM e-sport aja itu. Itu dulu ya. Dulu itu di semester 1 atau 2 itu. Oke. Nah, gimana nih untuk Mbak Benita, aku mungkin cara manajemen waktunya biar balance dengan tugas kuliah, kelas, sama organisasi. Kan pasti organisasi kan juga pasti banyak prokernya ya. Nah, gimana tuh cara manage? Dari aku tuh harus pintar-pintar membagi waktu gitu. Mm-mm. Terus kalau kuliah lebih diprioritasin aja. Jadi organisasi bukan di kebelakangin, tapi kayak kuliah dulu. Habis itu ntar kalau ada waktu, ntar kita apa ikut acara atau bisa apa ikut agenda-agenda yang lain. Oke. Kalau Mas Damar nih kan kupu-kupu nih. Iya. Kalau begitu apakah banyak waktu luangnya dan cara apa manage waktunya lebih gampang? Seperti apa gimana nih? Oke, kalau pertama untuk waktunya lebih luang atau enggak, jawabannya ya benar, waktunya lebih luang karena ya mungkin jam kita di kampus cuman untuk kuliah aja, terus habis itu kan kita pulang. Kalau untuk mengatur waktu nanti juga habis kuliah kita juga di rumah mungkin itu ngerjain tugas juga ya dari kampus. Habis itu mungkin aku ada kesibukan lain juga, terutama pasti aku cari uang juga. Nah, itu juga salah satunya. Jadi aku cari uangnya di game. Jadi itu salah satu alasan aku juga buat nggak ikut organisasi. Karena kalau ikut pasti waktunya terbuang di situ juga kan, dan pekerjaanku yang itu nanti hilang gitu loh. Nggak bisa lah. Seperti itu. Kalau boleh tahu kerja apa nih Mas Damar? Di game tadi ya? Iya. Itu ngapain tuh? Itu biasanya joki akun. Nah, kalian pasti tau lah joki-joki apalagi anak kuliah kan. Udah pasti kalian juga sering joki-joki. Nah, bedanya itu kalau di game mereka nanti ada namanya kayak peringkat gitulah. Jadi mereka joki ke saya buat biar naik tingkat gitu. Dapat uang lumayan juga kan. Oh gitu. Jadi walaupun Mas Damar nggak ikut organisasi, di luar tuh Mas Damar punya kayak ini ya kerja kayak gitu. Ya, ada juga kalau Oke. Kalau gitu kan perbedaan tadi mungkin Mas Damar sibuknya dengan kerjanya, ya. Mbak Benita dengan organisasinya. Aku mau nanya dong salah satu dari kalian manfaat kalian sibuk dengan seperti itu, apa manfaatnya untuk kalian sendiri? Dari aku dulu. Boleh Mbak Benita dulu. Kalau aku manfaatnya banyak sih sebenarnya ikut organisasi. Karena di organisasi itu kita bisa meningkatkan skill. Jadi kalau di kamar gitu kan kayak bingung ngapain ya, ntar scroll TikTok lah atau apa yang nggak bermanfaat gitu. Cuma Benar. kalau organisasi kita bisa menambah ilmu baru, terus bisa menambah koneksi, menambah teman. Terus jadi kalau ada di BEM tuh kan ada acara-acara gitu ya, jadi kita ikut aja gitu acaranya, mungkin kita bisa menambah ilmu lebih banyak lagi dengan itu. Ya pokoknya banyak sih sebenarnya manfaatnya, cuma kalau dari yang sekarang tuh mungkin belum kerasa ya. Kalau udah keluar dari organisasi tuh jadi kayak udah kerasa ternyata bermanfaat ya organisasi. Oh di sekarang Mbak Benita ini ya periode akhir ya? Periode terakhir. Periode kedua. Oke. Gimana nih kalau Mas Damar manfaatnya Manfaat diri kamu? jadi kupu-kupu ya, nggak ikut organisasi. Ya manfaat yang pertama itu tadi, punya waktu banyak, waktu luangnya lebih luas, kita bisa ngelakuin kegiatan lain juga. Lalu aku juga dapat uang dari tadi main game, manfaatnya itu juga. Aku mau nanya lagi nih, apa prioritasnya? Kan pasti tadi kerja kuliah kerja, mungkin ini kuliah organisasi. Apa yang mau diprioritaskan gitu? Tetap ini sih apa namanya Kuliah. Terus kalau misalkan banyak tuh kayak suka nabrak gak sih kayak rapat, kegiatan, acara dengan apa namanya dengan kuliah. Mbak Minta tuh lebih milih izin kuliah dengan surat izin, kan pasti ada surat izinnya, atau tetap masuk kuliah nih gitu.
Kalau aku lebih prioritasin kuliah sih. Lebih proses Heeh. kuliah. Kalau ada jam magrib ya izin nggak ikut acara dulu, ikut organisasi tuh ntar deh kita ini dulu Tapi kan kuliah. ada jatah bolos nih Mbak Oh Benita. iya, Dipakai nggak sama Mbak Benita? kalau bisa enggak sih, karena Enggak. kayak nggak kuliah sehari tuh kayak gimana gitu. Iya nggak Oh sih? ya kan. Jadi lebih Iya, diprioritaskan benar-benar. kuliah ya, kelas gitu ya. Kalau Mas Damar, Kalau untuk saya prioritas pertama juga yang itu kuliah udah pastinya, karena namanya jenjang pendidikan ya pasti udah pasti itu prioritas pertama. Terus untuk prioritas kedua juga tadi cari uang di game. Nah, masalahnya nih kadang bertabrakan kan. Kalau kita baru ada jokian atau itu tapi ternyata ada jam kuliah di paginya. Nah, ini biasanya bertabrakan. nah gimana itu caranya? Nah, Aduh bingung, aku kuliah atau kerja ya gitu. ini kalau mau jujur biasanya saya lihat mata kuliah dulu nih. Kalau mata kuliahnya dosennya Milih-milih ya. baik atau gimana, saya pilih nggak berangkat karena pasti ada jatah bolosnya juga kan. Nah, tapi kalau dosennya mungkin agak Ya, ya tegas gitu kan, saya pasti akan sempat-sempatkan ya bangun pagi lah, kuliah langsung gitu loh. Mau nggak mau gitu, walaupun agak-agak telat dikit lah ya. oke, itu prioritas yang sangat pastinya Iya. kuliah ya. Itu lah yang second prioritas, yang lainnya juga banyak second prioritas. Nah, oke, mungkin ada struggle nih gimana kalian kalau misal ada kalian lagi burn out gitu. Kalian lagi pusing bener-bener kayak tugas sana sini, terus juga proker juga mungkin Damerita ini juga tadi Mas Damar kayak aduh aku mungkin harus cari duit gini-gini gitu kan. Tapi tugas kuliah tuh kayak dar gitu Iya. kayak nama dar podcast kita. Ya kan? Gimana tuh cara biar kayak harus semua cepat selesai dikerjain gitu. Tuntas. Kalau aku nyesain tugas dulu sih, Mm-mm. tugas. Terus kalau kalau sempat itu tuh kayak ngurusin proker gitu. Tapi harus balance sebenarnya dua-duanya. Cuma ya gitu, emang harus pintar-pintar bagi waktu. Oke. Gimana kalau Mas Damar? Oke, untuk kalau aku struggle-nya sih caranya cukup cukup gimana ya, agak rumit juga ya, karena di satu sisi lain saya ini orangnya suka dag-dagan. Jadi kalau atau istilahnya ngaret lah, kalau misalnya tepat waktu tuh kayak kayak bukan aku gitu loh. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung durasi. Kali ini kita ingin mendengar nih pesan dari Mbak Bayi kita dan Mas Damar yang mungkin buat kalian yang masih bingung milih kura-kura atau kupu-kupu. Mungkin dari Mbak Benita dahulu. Kalau dari aku, gak apa-apa kamu ikut organisasi gitu. Gak ada salahnya juga kamu ikut. Karena ntar kamu malah nyesel gitu kalau kamu gak ikut organisasi. Jadi ikut organisasi tuh bisa menambah pengalaman, Iya, bisa relasi. menambah relasi, bisa menambah teman, bisa menambah manfaat gitu. Jadi Benar banget. wawasan kita makin luas. Banget banget, benar banget. Mungkin Mas Damar apa nih? Kalau dari aku sendiri sih kalian nggak apa-apa jadi mahasiswa kupu-kupu, nggak harus ikut organisasi juga, asalkan kalian di belakang punya kegiatan yang bermanfaat yang pertama. Dan kedua kalian bisa atau memang udah punya skill yang mengasah komunikasi kalian agar bisa punya relasi yang luas juga dan koneksi yang luas juga. Benar banget. Mungkin buat kalian yang masih bingung pilih kupu-kupu atau kura-kura, silahkan dipertimbangkan kembali karena dua-duanya sama saja. Mungkin manfaatnya sama, mungkin dengan apa ya caranya yang berbeda saja seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton episode kali ini dan terima kasih Mas Damar dan Mbak Benita sudah datang di Dar Podcast. Semoga sehat dan dilancarkan selalu ya di 2026 ini. Oke teman-teman, jangan lupa like Komen. dan jangan lupa klik notification-nya ya teman-teman. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye, see you.